Sebelum video dimulai, jangan lupa subscribe, like, comment, and share by Goldfish Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Baim Goldfish Channel. Nah, jadi kali ini admin akan membagikan gimana caranya merakit atau membuat, lebih tepatnya merakit sih, yaitu mushroom. Jadi alasan Mimin membeli akuarium samping ini sendiri adalah karena admin ingin memiliki air mancur atau biasa yang disebut dengan mushroom. Nah, jadi mushroom ini lebih efektif jika kalian menggunakan akuarium filter belakang atau filter samping. Namun karena admin ingin memaksimalkan lebar serta panjangnya, makanya admin memilih untuk filter samping. Nah, untuk mushroom ini sendiri kenapa lebih maksimal ketika menggunakan filter samping? Karena di sistem filter samping, air itu akan mengalir melewati filter mekanis dan biologis dulu, kemudian air bersihnya baru disedot oleh pompa dan dikeluarkan oleh mushroom itu sendiri. Jadi sistem kerjanya lebih bagus karena pompa langsung mendorong air menuju mushroom. Sedangkan kalau kalian menggunakan filter talang atau top filter, itu mekanismenya filter akan menarik atau mendorong air kotor yang masih ada sisa-sisa makanan maupun kotoran ikan, baru dialihkan menuju top filter atau filter talang, baru di outputnya baru bisa dikeluarkan dalam bentuk mushroom. Namun itu biasanya kurang begitu mekar karena dorongannya tidak langsung dari pompa, melainkan sudah terhambat oleh media baik mekanis maupun biologis. Oh ya, untuk admin sendiri ini untuk mushroomnya admin tidak membuat sendiri, melainkan admin beli di online shop. Nanti akan linknya akan admin bagikan. Nah, mushroom ini sendiri spesifikasinya menggunakan full pipa 3/4 in. Nah, dan juga untuk head mushroomnya admin menggunakan yang ukuran 2 inch karena ukuran akuarium Mimin yaitu 100 x 40 x 40. Untuk perhitungannya lebarnya sendiri hanya 40, sehingga admin memutuskan untuk menggunakan mushroom yang ukuran 2 in, sehingga tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Menurut admin sih pas ya ukuran segitu ya. Dan untuk mesinnya sendiri admin menggunakan powerhead dengan kapasitas 2800. Menurut admin itu tidak terlalu overpower dan juga tidak terlalu kecil. Nah, menurut admin sendiri kalau ketika kalian menggunakan mushroom minimal 2500, namun maksimalnya juga mungkin sekitar 3500. Tidak bagus juga kalau terlalu overpower, karena jika terlalu overpower akan untuk jet mat maupun biofoam yang untuk penutup head mushroomnya sendiri nanti akan terpental. Namun ketika kalian menggunakan power head di bawah 2500, itu akan menimbulkan mushroom itu tidak mekar atau kuncup seperti itu. Nah, bagaimana pemasangannya? Mari kita langsung saja. Sekalian admin akan melakukan perawatan ya, karena ini mushroomnya sudah berjalan 2 minggu. Jadi admin akan bongkar, bersihkan, kemudian admin akan rakit kembali. Nah, jadi inilah kira-kira perlengkapan yang kita butuhkan untuk membentuk sebuah mushroom. Nah, aku jelaskan satu-satu mulai dari ini. Nah, jadi ini merupakan input, pipa input yang berasal dari output power head atau pompa. Nah, untuk yang saya punya ini menggunakan full pipa 3/4 seperti yang udah menjelaskan. Jadi ini pipa 3/4, kemudian menggunakan L ya, L ini merek Rucika ya. Kemudian di sini ada sambungan untuk menuju pipa yang panjang. Nah, kemudian ini saya membeli sendiri, yaitu tambahan, yaitu Vlog Shock drat dalam, karena saya menggunakan Candida Marlin. Jadi ini Vlog Shock drat dalam ukuran setengah kali 3/4. Jadi ini langsung plug and play ya, karena
Untuk Candila Marlin sendiri menggunakan vlog ukuran setengah di bagian outputnya sendiri seperti itu. Ini juga udah presisi. Kemudian setelah itu dilanjutkan ke pipa panjang ini. Pipa panjang ini yaitu nanti diumumkan ke sini, kunci ke siku L, kemudian dilanjutkan ke pipa panjang juga ukuran 3/4, kemudian masuk ke L lagi. Kemudian itu akan dibelokkan dan masuk ke bagian U ini. Jadi ini membutuhkan sambungan pipa sedikit, kemudian L turun, kemudian butuh pipa lagi 3/4, kemudian L lagi, kemudian ini T ya, kemudian yang di sini L lagi, kemudian di sini sambungan lagi, kemudian ini L lagi. Nah, untuk di sini sendiri sudah ditutup ketika admin pesan seperti itu. Kemudian untuk head mushroomnya sendiri, admin menggunakan ini vlog untuk membesarkan ini ya, sebenarnya ya, untuk membesarkan pipa dari ukuran 3/4 ke ukuran 2 in. Nah, ini untuk sambungannya pipa 3/4 juga, dan ini untuk bagian head mushroomnya akrilik sudah dilem seperti itu. Nah, untuk di dalamnya sendiri nanti juga dipasangkan apa ini namanya, biofoam seperti itu. Nah, mari kita rakit. Nah, secara umum tampilannya seperti ini. Ini sebelum dimasukkan ke akuarium. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya kita pasangkan di akuarium saja seperti apa. Nah, jadi beginilah kondisi mushroom setelah terpasang. Yang dapat kalian lihat mushroomnya mengembang dengan sempurna seperti ini. Kemudian untuk aliran airnya seperti yang admin jelaskan tadi, jadi air dari dalam tank akan mengalir ke sela-sela atau input dari filter samping ini sendiri. Nah, untuk input dari admin sendiri ini mungkin sekitar 1,5 cm ya. Kemudian air naik ke sini menuju chamber pertama. Kemudian dari chamber pertama akan masuk ke filter mekanis. Nah, dari filter mekanis akan turun ke filter biologis, kemudian akan masuk ke chamber kedua. Nah, dari chamber kedua ini air yang sudah bersih, yang sudah terfilter dan yang sudah diproses oleh filter mekanis maupun biologi, air bersihnya akan didorong oleh pompa. Kali ini pompa yang admin gunakan yaitu Candila Marlin 2800 liter per jam, dan akan didorong naik ke atas ini, kemudian dibelokkan ke sana, kemudian didorong ke arah sana, kemudian dia akan turun dulu dan akan tercelup dulu seperti ini, sehingga kemudian naik dan mengembang di mushroom ini sendiri. Nah, mungkin begitu cara kerja dari mushroom ini sendiri. Nah, kebetulan admin ini dari sananya ketika membeli sudah dicat warna hitam, dan juga untuk di bagian sini sudah diberikan tutup agar tidak meluber seperti itu. Nah, kemudian untuk kelebihan dari mushroom ini sendiri yaitu dia akan menghasilkan oksigen ya, atau berfungsi pengganti aerator yang banyak sekali. Ini bentuknya seperti, mungkin bukan micro bubble lagi ya, tapi lebih ke nano bubble, dan ini sangat banyak, lebih banyak apabila kita menggunakan aerator, dan juga ini lebih senyap seperti itu daripada menggunakan aerator. Serta suara kucuran airnya ini lebih, kalau admin secara pribadi lebih suka suara kucuran air dari mushroom daripada menggunakan aerator yang suara mesin yang berisik seperti itu. Dan juga secara umum sih ikan-ikan mimin, yaitu para iwak buncit, itu suka ya dengan banyaknya nano bubble yang tercipta dari mushroom ini sendiri. Nah, mungkin jika kalian ada pertanyaan atau saran atau komentar, silahkan di komen di kolom komentar, serta jangan lupa subscribe, like, serta komen. Nah, mungkin sekian video dari admin kali ini.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.